Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Fania Ramanijar dengan NIM 64240834 dari kelas 3F0764. Saya akan menjelaskan analisis strategi pemasaran dan transformasi digital IQ, studi kasus IQ 13 dan Bank BCA. Di sini ada pendahuluan. Dari IQ 13, banyak masyarakat Indonesia kini memilih brand smartphone berdasarkan gaya hidupnya. Brand yang lebih dikenal atau tidak dikenal, saat ini terdapat sejumlah brand smartphone yang bersaing di pasar smartphone di Indonesia, seperti Apple, Samsung, Oppo, Xiaomi, Lenovo, Sunny, Asus, dan lain-lain. Yang kedua ada Bank BCA. Dalam era industri 4.0 yang berkembang pesat, persaingan ketat terjadi di sektor perbankan karena transformasi digital yang mengubah model bisnis dan menciptakan ekosistem baru yang inovatif seperti dinamis, faktor-faktor seperti regulasi pemerintah, teknologi baru seperti banking dan fintech, serta perubahan gaya hidup konsumen mempengaruhi persaingan di pasar perbankan saat ini. Selanjutnya ada jurnal IQ 13. Beberapa penelitian terdahulu telah mengeksplorasi analisis sentimen terhadap produk smartphone, namun cenderung menggunakan sumber data dari platform seperti Twitter dan Shopee. Penelitian oleh Sintarani, FG Mayasari, R, dan Jajuli tahun 2023 menggunakan metode naive Bayes untuk menganalisis ulasan smartphone di Shopee dan memperoleh akurasi hingga 87% dari Sintarani et al. 2023. Selanjutnya ada data IQ 13. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 252 jenis ponsel pintar dari berbagai merek populer di Indonesia, yaitu Apple, Samsung, Oppo, Realme, Vivo, dan Xiaomi. Data dikumpulkan menggunakan alat web scrape dari berbagai sumber terpercaya, dengan fokus pada ponsel pintar yang dirilis pada tahun 2024 hingga April 2025. Atribut yang dikumpulkan meliputi tahun rilis, merek nama ponsel pintar, harga, kapasitas baterai, kapasitas RAM, dan jenis-jenis jaringan. Dari segi distribusi, merek Vivo mendominasi dengan 66 ponsel pintar, diikuti oleh Xiaomi ada 54 data, Realme 57 data, Oppo 37 data, Samsung 33 data, dan Apple 5 data. Pemilihan merek ini mengacu pada popularitas di Indonesia tahap praproses dan meliputi normalisasi format data, pengisian data yang hilang, dan penyesuaian nilai atribut agar sesuai dengan kebutuhan analisis menggunakan metode Topsys. Selanjutnya ada jurnal Bank Sentral Asia atau BCA. Loyalitas pelanggan merupakan kesetiaan nasabah terhadap bank karena bank sukses memenuhi harapan nasabah baik dari segi pelayanan maupun yang lainnya. Selain itu, loyalitas nasabah dapat dibangun dengan rasa kepercayaan yang telah dibentuk sebelumnya oleh nasabah, sehingga nasabah pun tidak akan pindah kepada bank lain guna menginvestasikan dananya. Selain itu, memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dari Kusniati dan Saputra tahun 2020. Selanjutnya ada data Bank Sentral Asia atau BCA. Pada tabel 5 tersebut diketahui 3 pernyataan di atas memiliki jumlah skor 1939 dengan rata-rata sebesar 643,33 yang berada pada interval 671 sampai 544. Hasil ini menunjukkan rata-rata responden memberikan tanggapan setuju pada pernyataan mengenai kesesuaian harapan menggunakan BCA Mobile, minat kembali menggunakan BCA Mobile, dan kesediaan merekomendasikan menggunakan BCA Mobile
dalam kepuasan nasabah dengan perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara ekspektasi terhadap kinerja suatu produk dengan harapannya. Selanjutnya ada buku. Nama penulisnya Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, tahun 2024, judul Manajemen Pemasaran atau Marketing Manajemen. Sumber Guru Zakir Subkankulov. Penumpamaan sufi adalah genre sastra unik yang ditandai dengan simbolisme yang mendalam, kebijaksanaan, dan makna spiritual. Mereka sering berisi pelajaran tersembunyi yang ditunjukkan untuk refleksi dan pengetahuan diri. Perumpamaan sufi menggunakan gambar dan alegori yang jelas mampu menarik minat dan menginspirasi membaca, membantunya dalam pencarian kebenaran dan harmoni dalam dirinya. Selanjutnya ada analisis komparatif. Metode penelitian kuantitatif menekankan pada analisis data yang terdiri dari nilai numerik yang diolah menggunakan teknik statis, bagaimana yang menjelaskan oleh Sudarayana dan Agusida Siadi tahun 2022. Sementara itu, metode kausal komparatif dipilih oleh untuk mengeksplorasi kemungkinan hubungan sebab akibat terhadap konsekuensi yang telah terjadi, serta melakukan revisi terhadap data yang ada untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang mungkin terdapat di dalamnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Saza tahun 2021, subjek penelitian ini adalah perusahaan yang mengalami akuisisi, yaitu Bank Royal Indonesia yang kemudian mengubah namanya Bank BCA Digital. Untuk kesimpulan IQ dan BCA, menjalin kemitraan dalam bentuk promosi, penjualan, dan opsi pembayaran untuk memudahkan pembelian untuk produk IQ bagi nasabah BCA. Tidak ada bukti adanya kerjasama strategi besar atau merger antara kedua perusahaan tersebut. Hubungan ini lebih bersifat kemitraan taktis di bidang pemasaran dan keuangan retail. Selanjutnya ada daftar pustaka. Yang pertama ada Audrin C dan Audrin B tahun 2022, Key Factor in Digital Literacy and in Learning and Education, a Systematic Literature Review, Asing Text Meaning, Education and Information Technology 27 7.395 sampai 7.499. Fadilah MN dan Sukmana RN tahun 2022. Yang kedua ada Fasa MI dan Soeharto S tahun 2023. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap puasa nasabah Bank Syariah Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Teknologi 3 153 sampai 62. Sekian presentasi tentang analisis strategi pemasaran dan transformasi digital. Terima kasih.